Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzullah Humaira. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Adapun materi yang dibahas hanya dua. Yang pertama, konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan dan konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Namun di masing-masing materinya terdapat subbabnya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Jadi dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan, transparansi memiliki tiga makna. Yang pertama, sebagai nilai atau norma perilaku untuk memerangi korupsi, lalu sebagai keterbukaan pemerintah dan organisasi, lalu yang ketiga sebagai suatu kompleksitas dan terutama berhubungan dengan analisis kebijakan publik dan program. Konsep transparansi pada dasarnya berkaitan dengan keterbukaan organisasi untuk membiarkan pihak-pihak di luar organisasi dapat mengetahui proses-proses internal yang terjadi dalam organisasi. Adapun indikator-indikator transparansi, yang pertama, mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. Lalu yang kedua, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik. Lalu yang ketiga, mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. Lalu, selanjutnya ada prinsip transparansi. Itu terdapat dua prinsip transparansi. Yang pertama, komunikasi publik oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Lalu yang kedua, hak masyarakat terhadap akses informasi. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Lalu, adapun prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan itu mencakup yang pertama, keterbukaan informasi, menyediakan akses terbuka dan mudah terhadap informasi keuangan pemerintah kepada publik. Lalu yang kedua, akuntabilitas, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan keputusan keuangannya. Lalu yang ketiga, partisipasi publik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan untuk meningkatkan legitimasi dan pemahaman. Dan yang keempat, ketelitian dan keterbukaan laporan keuangan, menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipahami untuk memvalidasi evaluasi oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian internal, menerapkan sistem pengawasan dan kontrol yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan keuangan. Lalu yang terakhir, yang keenam, penggunaan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Lalu ada transparansi dalam regulasi. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampaian laporan keuangan ke publik merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam Undang-Undang yang pertama tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Adapun alasan, regulasi menjelaskan beberapa alasan yang mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakatnya. Yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Lalu yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Lalu yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Regulasi transparansi keuangan dalam 3 tahapan siklus keuangan. Yang pertama, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Setelah tadi kita selesai membahas mengenai konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Materi yang pertama yang akan dibahas subbabnya, yaitu konsep akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator akuntabilitas, yang pertama, keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara aparat. Yang kedua, adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif. Harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Lalu yang ketiga, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang keempat, fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi. Yang kelima, visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat. Lalu yang terakhir, keenam, akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Jika ada prinsip transparansi, maka tentunya ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelaksanaan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam tata kelola keuangan pemerintahan, akuntabilitas memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, kewajiban pertanggungjawaban, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan keuangannya serta dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, transparansi informasi, yaitu menyediakan informasi keuangan dengan jelas dan terbuka agar dapat dipahami dan diakses oleh publik. Lalu yang ketiga, sistem pengendalian internal, yaitu menetapkan kontrol internal yang kuat untuk mengelola risiko dan mencegah penyalahgunaan dana. Lalu ada yang keempat, partisipasi publik, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan, sehingga kebijakan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Lalu yang kelima, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, memastikan penggunaan sumber dana keuangan dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pemerintah. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja dan pelaporan, melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan menyediakan laporan kinerja yang akurat untuk menunjukkan pencapaian tujuan keuangan. Lalu ada akuntabilitas publik keuangan daerah. Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat terpenuhi. Untuk membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Biro atau Bagian Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan daerah kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kepada Kepala Satuan Kerja atau Dinas selaku pengguna anggaran. Dari kedua materi yang sudah dijelaskan tadi serta subbabnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka
oleh pemerintah daerah kepada prinsipal atau warga masyarakat, dan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, meningkatkan pengawasan dan partisipasi warga dalam pembangunan. Transparansi telah diatur dalam sejumlah regulasi dan perlu mendapat perhatian dan dipatuhi oleh pemerintah daerah. Dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas diperkuat, partisipasi publik ditingkatkan, dan kebijakan keuangan menjadi lebih terukur. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, laporan keuangan yang jelas, serta penggunaan teknologi informasi membentuk dasar yang kokoh. Transparansi bukan hanya menjadi standar etika dalam tata kelola keuangan pemerintahan, tetapi juga kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam tata kelola keuangan pemerintahan, akuntabilitas memainkan peran sentral. Prinsip-prinsip seperti kewajiban pertanggungjawaban, transparansi informasi, partisipasi publik, efisiensi pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, akuntabilitas lembaga dan individu, serta evaluasi kinerja dan pelaporan, serta bersama-sama membentuk fondasi yang kuat. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung integritas dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Seiring dengan itu, upaya berkelanjutan dalam mencapai standar akuntabilitas akan memperkuat kualitas tata kelola keuangan pemerintahan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan terangkan mengenai materi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan jelaskan tadi dapat disampaikan dengan baik sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.